Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi di LA Sport Terapi. Kali ini saya dengan Mas Syahid. Mas Syahid ini adalah seorang fisioterapi. Dia bekerja di Royal Resident di tempatnya di Jakarta. Dia adalah fisioterapi dari atletik, timnas atletik yang kemarin mengantarkan salah satunya Mas Lalu Zori, kemudian Mas Bayu juga. Nah, sekali lah. Kali ini kita akan membahas tentang cedera. Cedera banyak sekali orang-orang awam yang tidak tahan dengan namanya cedera. Yang hanya di pikiran orang-orang awam cedera adalah hanya ketika dia istirahat atau minum obat atau dia hanya pijat kemudian sembuh. Bukan. Ternyata cedera itu banyak sekali tahap-tahapannya untuk mengembalikan ke performa yang semestinya atau bahkan yang lebih, karena pada dasarnya cedera adalah sebuah, kalau di otot biasanya robekan atau benturan. Biasanya robekan itu membutuhkan waktu untuk meredahkan robekan, kemudian mengembalikan performa dengan cara penguatan, kemudian balance, kemudian ke performa. Nah, kali ini akan kita bahas dengan Mas Syahid ini. Oke. Biasanya di atletik, Mas, apa saja cedera yang sering dialami, atau mungkin Masnya pengalaman cedera yang sangat parah waktu di tempat kerja di Royal Resident? Jadi Mas, untuk di atletik, jadi setiap nomor pertandingan itu berbeda cederanya. Ya. Salah satunya ada di sprint 100 meter, 200 meter, itu ada di hamstring. Kebanyakan di hamstring atau paha belakang. Paling banyak itu strain, karena kita punya pelari estafet itu ada 5 orang dan 3 orangnya strain hamstring dan 2-nya overuse hamstring. Oh ya. Tapi belum sampai strain, jadi 5-5-nya hamstring semua. Untuk lembing, untuk nomor lempar biasanya ada pada shoulder dan low back. Itu biasanya cedera yang suka mereka dapatkan. Dan untuk pelari menengah dan jauh itu kebanyakan di pelantar. Oh, pelantar ya. Karena biasanya sih mereka suka lupa dalam menggunakan sepatu baru. Oh iya, biasanya harus kondisional Mas ya. Betul, ya. Mas. Kondisional Jadi biasanya. Di kita itu SOP-nya setelah kita memberikan sepatu ke mereka, mereka harus adaptasi selama 2 bulan. Paling cepat. Mas, ya? Paling cepat 2 bulan. Karena kemarin kita kejadian pada Odekta, pelari maraton kita cewek yang kemarin mendapatkan emas. Iya. Jadi setelah mendapatkan support dari PB Pasi, mendapatkan sepatu, dibawa ke Kamboja SEA Games. Setelah itu dia pemanasan di Kamboja menggunakan sepatu baru. Setelah selesai itu pulang ke hotel, laporan ke kita, Mas, pelantar saya nggak enak. Usut punya usut, ternyata sepatu barunya baru dicoba saat itu juga. Waduh, ya. Kebetulan besoknya main, akhirnya kita terapi, kita treatment semuanya, assessment. Setelah selesai, ternyata emang ada salah satu otot soleusnya yang overuse, mengakibatkan pelantarnya yang menjadi nggak enak. Untungnya masih grade awal banget. Jadi setelah kita rilis semuanya, kebetulan dia ada beberapa pelari itu Mas yang dirilis hari ini, besok nggak perform. Nah, ini ada beberapa atlet kita juga yang setelah hari ini dirilis, besok malah tambah perform. Jadi sebenarnya cedera itu bukan hanya urusannya otot yang sobek, ligamen yang sprain, atau tendon yang strain. Jadi kita harus benar-benar mendapatkan masuk ke dalam diri dia. Jadi baiknya seperti apa? Kadang kalau kita mengikuti SOP, yang namanya rilis itu tidak boleh H-1. Karena berakibat ototnya yang nggak mau kontraksi. Terlalu lemes ya? Ya, betul sekali. Tapi ada yang beberapa emang minta, Mas, saya harus H-1 supaya besoknya perform. Karena mindset atlet beda-beda, Mas. Itu yang harus kita awasi benar-benar. Untuk di estafet kemarin kita ada di Sudirman Hadi. Kebetulan sebelum bertanding itu dia cedera di groin.
paha dalam dan Growin tuh bagian sini. ya betul, paha dalam dan kebetulan kiri juga. Akhirnya setelah kita assessment ternyata emang masih grade awal. Jadi event tuh semakin dekat, event sekelas multi event gitu Mas, membuat pressure yang sangat besar Iya. ke atlet. Sebenarnya tidak ada masa selama persiapan selama hampir satu tahun itu tidak ada kendala sama sekali. Tapi semakin Tapi dekat, semakin pressure-nya semakin banyak, muncul aja cedera yang kita sebagai tim medis itu tidak udah mewanti-wanti, ternyata Iya. bukan itu yang muncul. Iya. Kita mewanti-wantinya hamstring kan, tapi ternyata yang muncul malah groinnya. Sedangkan lalu kemarin di Kamboja, kebetulan dia banyak isu yang beredar di luar, Iya. kenapa nggak turun final 100 Iya. meter. Jadi awalnya itu Mas, dia di hari pertama turun di 200 meter, Iya. lagi latihan di lintasan, pemanasan. Dia saat sprint Iya. di tikungan, ternyata di ujung itu ada hurdle. Apa artinya Mas? Hurdle tuh gawang Mas, gawang. Oh. Nah, ada gawang orang yang setelah latihan nggak dipinggirin. Oh iya. Nah dia jadi keluar start, ngebut. Setelah dia ngangkat kepalanya, ternyata ada gawang di depannya. Akhirnya dia stop mendadak dan Wah. menghindar dari gawang itu dengan kecepatan full dan tiba-tiba ngerem dan menghindar. Setelah di MRI, ternyata emang ada sobekan di quadricepsnya, terutama di rectus Quadricep femoris, bagian depan. paha bagian depan. Karena ini otot pengerem pada sprinter. Untuk ngepushnya ada di belakang. Belakang. Ternyata dia emang setelah kita lihat ada sobekan dan di sartorius juga Mas. Di otot yang melingkar, Melingkar. di paha depan juga. Cuma bagian dalam. Ya. Nah, itu yang kita lihat ada sobekan. Tapi dia harus tetap perform. Akhirnya kita berpikir keras gimana caranya dia tetap perform. Iya. Akhirnya setelah kita punya, ya kita pakai bantu tapping, Iya, PNF sebelum race, ya akhirnya dia ada perbaikan dan bisa perform walaupun emang mendapatkan perunggu di 200 Ya. dan itu emang bukan nomornya dia. Nah di estafet itu kita berpikir keras karena dia hanya race 1 hari setelah 200, setelah itu harus turun estafet. Dan emang setelah estafet dia jalan pincang karena dia habis-habisan maksimal, tapi untungnya mendapatkan gold medal. Dan di 100 meter dia setelah estafet turun race 1 hari, besoknya dia race lagi. Di round dia udah lari cuman 10.4 kalau nggak salah, dan itu kesakitan, nggak bisa berdiri Mas. Nah ini kan tadi kan mbak cedera lah, ketika dia udah mempunyai gejala cedera ketika latihan dia, nah untuk apa saja ini kan masyarakat nggak tahu. Biasanya kan Mas, gimana sih saya ketika latihan H-1 kok cedera, terus bagaimana caranya saya itu tetap main agar bisa main. Soalnya orang-orang itu yang dilihat Mas, ketika pertandingan sepak bola dengan benturan yang sangat keras, itu kok bisa Mas disemprot aja kemudian bisa main. Kemudian kok bisa Mas dia cuman diuklek-aklik ankle-nya kok udah main. Masyarakat awam menganggapnya itu adalah semprotan magic. Tapi ketika kita bertemu dengan orang awam, kita harus menjelaskan bahwa itu adalah semprotan anti nyeri. Lah, ini bagaimana Mas? Ketika waktu latihan H-1 dia cedera, apa saja? Mungkin dikasih obat penyeri juga, atau mungkin harus dicek ototnya juga, atau harus diapain gitu Mas? Kalau selama pengalaman saya Mas, misalnya cedera itu pasti munculnya semakin dekat race. Kalau masyarakat ya race, lari lah gitu. Nah karena pressure dan euforia race itu, jadi dia under pressure, entah dia dapat mungkin dia punya goal sendiri harus finish sub berapa atau dengan pace berapa. Nah kita tuh selalu membawa ethyl chloride tuh kemana-mana Mas. Pasti Mas ya? Pasti sampai ke luar negeri pun kita tetap bawa. Cuman emang harus beli di sana biasanya ya. Mengikuti kita prosedur. Kebetulan kemarin dimasukin koper Mas ya? Iya, bawa dari sini Mas. Iya bisa. Bawa dari sini kita bawa 1 kotak 12 untuk atletik aja. Memang
untuk awal itu emang harus dicek. Mm-mm. Jadi masyarakat kebetulan kan kadang misalnya habis lari betisnya nggak enak, Iya. hamstringnya, paha belakangnya nggak enak. Iya. Ya itu harus dicek. Mm-mm. Seberapa besar grade kerusakan pada otot tersebut. Iya. Nah, dengan itu baru kita bisa menyatakan dia bisa turun atau enggak. Iya. Oh. Jadi kalau misalnya grade-nya cuman grade 1 ya kita bisa bantu dengan painkiller, semprot etil sebelum bertanding, pemasangan tapping yang benar. Terus sering-sering PNF gitu. Makanya pemain bola tuh bisa bertanding setelah benturan ya itu emang obatnya benturan. Ya, itu Etil emang klorid itu emang obatnya. Jadi kadang orang tuh itu apa sih mas, semprot ajaib ya? Ya, betul. Magic kadang kan. Orang-orang kalau orang desa kan gitu mas, magic kan. ya. Itu enggak, itu emang kalau mungkin yang punya istri lahirnya sesar biasanya kalau mau dibelah perutnya itu semprot itu dulu juga. Ya, betul. Jadi keluar dalam biusnya biar nggak sakit. Nah itu nanti ibu-ibu yang sesar pasti tahu itu. Ya. Soalnya orang persepsinya seperti itu. Betul. Nah terkadang orang ini ketika orang ini kan nggak tahu saya ini masuk grade berapa mas. Grade itu kan tingkatan sakit. Jadi tingkatan sakit itu kalau dirobekkan otot atau ligamen dia itu kalau 0 sampai 30% grade 1. Betul. Nah Betul. kalau 31 sampai 70 grade 2. Kalau 70 ke atas udah biasanya grade 3 biasanya berat mas. Itu harus operasi biasanya itu ya. Sangat berat. Harus operasi biasanya. Nah, untuk anggap aja kita cedera grade 2 tengah-tengah. Lah, itu apa aja yang harus disiapkan, Mas? Biar masyarakat itu tahu kalau cedera itu tidak hanya dipijat, tidak hanya disemprot, tidak hanya dipil. Nah, gitu. Kan banyak tahapannya, harus meredakan bengkak, harus penguatan dan lain-lain. Bagaimana gitu, Mas? Untuk awal sih ya, kita sebagai tim medis tuh sangat familiar dengan kata-kata RICE, Mas. Ya. Yaitu RICE itu RS istirahat, itu ice, C itu compression, diperban kayak gitu. Ya kayak dililit. Untuk E itu elevasi. Nah kebanyakan masyarakat tuh masyarakat tuh sangat pengen tindakan itu sembuhnya secara instan. Betul. Padahal tubuh itu juga membutuhkan waktu untuk melawan sobekan itu. Sebenarnya cedera itu bisa sembuh sendiri, Mas. Jadi tubuh itu mempunyai hormon yang diproduksi untuk melawan dari kerusakan itu. Betul. Cuman untuk balik ke perform awal itu harus kita yang menangani. Jadi kalau misalnya orang awam terus tiba-tiba jalan ankle-nya bahasa kita ya kesleo lah, kesleo, ya tunggu aja 3-7 hari sembuh sendiri. Tapi untuk melakukan aktivitas lagi. Berjalan tanpa sakit ya itu emang harus dibawa ke kita, ke urusannya kita. Entah harus di ice, compression, elevasi dan release. Itu sih yang penting. Atau rehab. Jadi kita tuh sangat sedih dengan masyarakat yang apa-apa pijit. Padahal semuanya nggak harus dipijit. Nah, betul. Semua cedera itu nggak harus dipijit, harus dikategorikan dulu. Ini cederanya seperti apa, levelnya berapa, baru penanganannya seperti apa. Ya kita tidak menyalahkan treatment pijit-memijit. Kita juga support. Kita juga perlu pijit, cuman pijitnya pada area yang benar. Jadi misalnya cedera di ankle ya, yang dirilis ya betisnya dan otot di samping tulang keringnya dan paha ke atas gitu harus dirilis semua. Jangan di sakitnya, malah rusak nanti jaringannya. Jadi kan kalau di saya kan gini Mas, kalau ada orang cedera kan WA. Nah, gimana sakitnya gimana sekarang? Terus coba difotokan bagaimana bengkaknya. Atau tunggu lihat besok, sekarang dikompres dulu, tunggu lihat besok bengkaknya bagaimana. Nah kalau dia bengkak, dia 5 hari aja ke sini, kompres es dulu sama diperban, udah itu aja. Soalnya kalau langsung dipijit itu langsung parah, pasti besok langsung 3 hari nggak jalan biasanya orang-orang kayak gitu. Betul. Banyak sekali orang desa yang ada itu video gede banget Mas. Itu kakinya ini, wah pokoknya parah lah. Dari habis kena langsung dipijit, habis kena dipijit. Dia langsung 3 hari nggak bisa jalan. Kemudian harus habis itu dipijit lagi, tambah parah kadang kan. Karena apa?
Kalau kita nggak dikompres es, itu cairan-cairan bengkak itu nggak hilang di sana. Betul. Nah kita itu untuk mengecek gerak sendi, room, apakah ada yang geser apa enggak, itu susah. Jadi Karena ya gimana ya? Karena terhambat dengan bengkaknya seperti Bengkaknya itu. itu, ya. Situ. Nah, gitu. Itu harus kita ketahui. Nah, jadi fungsi ice itu sangat berarti kalau buat cedera, Mas. Karena bengkak itu artinya kalau di fisio iya, itu ada namanya fase kontriksi. iya. Fase kontriksi itu jadi pembuluh darah mengecil karena ada sobekan, jadi dia memprotek. Namanya iya. fase kontriksi. Ah. Diberikan ice itu supaya terjadi vasodilatasi. Vasodilatasi itu jadi pembuluh darah membesar sehingga aliran darah itu mengurangi bengkak itu. Semakin cepat aliran darah itu berjalan, bengkak itu semakin berkurang. Nah, jadi ketika bengkak itu muncul dan dipijit, artinya pembuluh darah itu semakin pecah. Nah, es itu fungsinya untuk menghealing dari dalam, memprovokasi supaya healingnya lebih cepat, pembuluh darah itu cepat recovery lah kalau bahasanya kita gitu. Jadi untuk masyarakat awam sebaiknya cedera yang benturan atau kesleo terutama di sendi lebih baik dikompres terlebih dahulu dan dibawa istirahat. Paling lama itu 2, 3, maksimal 5 hari baru dibawa ke tim medis seperti saya dan Mas Andre juga. Itu lebih sebenarnya semakin cepat kalian bawa ke kita, semakin cepat juga pulihnya. Gitu. Itu dia. Jadi semakin lama dan bertele-tele ya semakin lama juga kita membikinkan program rehab untuk yang mempunyai cedera gitu. Jadi semakin kalau muncul cedera buru-buru bawa, jangan dibiarkan saja. Untuk kompres itu tindakan awal, untuk tindakan lanjutnya buru-buru bawa ke Ya, betul. fisio atau sport terapi seperti Mas Andre. Gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas karena kita lagi di Jakarta, lebih tepatnya di Stadion Madia. Nah, di sebelahnya ada konser, jadi kita stop dulu. Oke, terima kasih. Tonton ya, jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.